Jadi yang pertama niat, yang keenam tertib. Nah tengah-tengahnya itu anggota wudhu, basuh muka, terus membasuh tangan sampai sikut, terus basuh sebagian kepala, terus yang keempat basuh kaki sampai mata kaki. Jadi ada berapa? 6 ya. Kalau kita nggak tahu rukun, baik mau wudhu maupun sholat atau ibadah lain, maka ibadahnya nggak sah, Pak. Kalau nggak tahu yang sunnah nggak apa-apa, tapi kalau yang wajib nggak tahu nggak sah. Gitu. Ya, lanjut. Nah, ini niat berwudhu. Dibaca ketika membasuh muka pertama. Jadi niat wudhu pertama, kalau bapak-bapak mengawali wudhu, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudhu ali rafil adasil aswari fadlil ta'ala gitu ya. Terus bapak-bapak langsung basuh tapak tangan tuh. Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barokah wa a'udzubika minasyuhri wal alaqah. Itu sunnah. Nah ini yang wajib nih. Yang wajib yaitu ketika kita basuh muka, ambil air, basuhan pertama, niat wudhu. Nawaitul wudhu ali rafil adasil aswari fadlil ta'ala. Ini basuhan pertama. Baru kita ambil yang kedua. Nah di sini baru doa. Allahumma bayyid wajhi bi nurika yauma tubayyinu wujuha awliyaika. Dua, ambil yang ketiga. Wala tusawwid wajhi bi zulmatika yauma sawidu wujuha adaika. Jadi basuhan pertama itu niat, basuhan kedua, basuhan ketiganya doa. Nah, niat itu jari tangan kiri ini direndahkan. Jari tangan kanan dikepal kecuali telunjuk. Nah, jadi posisinya gini. Ketika kita baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah berangkat. Nah ini untuk jari telunjuk yang dilepas ini dua kaitannya. Bisa jempolnya ditaruh di sini, bisa di sini. Berwudu itu sebetulnya step kedua, ya langkah kedua. Langkah pertama, biar kita kalau mau sholat, mau ke musola, biasanya pipis dulu tuh. Nah makanya penting untuk kita ketahui cara istinja yang benar. Nah, untuk laki-laki maupun perempuan, istinja itu jongkok, ya jangan berdiri kalau laki-laki. Ya di antara siksa kubur sebabnya adalah al-baulu qaiman, yaitu orang yang kencing sambil berdiri. Jadi dibiasain kalau kencing jongkok. Nah jongkoknya itu bukan kayak kita jongkok nongkrong. Ini maaf ya saya buka. Jadi kalau kita jongkok kan begini biasanya. Nah jongkoknya nggak begitu, tapi kaki kiri ini ditaruh di bagian pangkal paha. Lalu kaki kanan diangkat. Jadi orang kalau pipis, mau laki mau perempuan ya, ini sunnahnya begini posisinya. Kita begini, tapi begini. Nah nanti setelah kita buang hajat, buang air kecil, sebelum kita cebok, dehem. Nah dehem itu bukan dehem tenggorokan, tapi dehem perut. Ya dehem kan ada dua ya, ada dehem tenggorokan kalau kita gatel tuh gitu. Nah ini bukan, tapi dehemnya dehem perut 3 kali. Apa tujuan dehem tadi? Tujuan dehem tadi supaya sisa air kencing itu semuanya keluar. Kalau kita masih ragu, ya dehem lagi, ya sampai kita yakin. Kalau sudah yakin baru kita cebok. Kalau masih belum yakin, diputer kakinya. Setelah kaki kiri di sini diputer gantian. Dehem lagi 3 kali, baru kemudian kita cebok. Gitu ya. Ya, kalau kita udah yakin bahwa air kencingnya sudah keluar semua, baru kemudian kita mulai cebok. Dan usahakan airnya itu dipastikan air yang suci, mensucikan.
Kalau di antara bapak-bapak pakai keran itu paling gampang ya. Kerannya dibuka aja, kerannya dibuka supaya airnya ngocor. Kenapa? Karena ketika air itu suci tapi tidak mensucikan, itu statusnya beda. Otomatis istinjanya nggak selesai. Ya. Banyak air itu khususnya kita di kamar mandi ya, itu suci tapi tidak mensucikan, Pak. Kenapa? Mungkin kita pas mandi kecampur air sabun. Nanti kita belajar ya di kitab fikihnya, di antara yang menyebabkan air yang tadinya suci mensucikan menjadi suci tapi tidak mensucikan, yaitu adalah berubahnya air. Ini air putih, ini awalnya suci mensucikan, ya suci mensucikan. Tapi ketika kita taruh di satu gelas, kita campur gula, kita campur teh, atau kalau bapak-bapak yang doyan ngopi, campur kopi. Nah maka airnya suci, tapi tidak mensucikan. Jadi nggak bisa dipakai buat wudhu. Masa iya ada orang wudhu pakai kopi? Ya. Jadi suci memang, tapi tidak mensucikan. Bedain tuh. Nah hati-hati ya. Kadang-kadang di kamar mandi kan kita, ya namanya kamar mandi gabung. Kan nggak ada kita kamar mandi pribadi kan. Bapaknya sendiri, ibunya sendiri nggak ada. Rata-rata kita kamar mandi ya gabung aja tuh. Nah takutnya anak kita atau istri kita pas mandi jebar-jebur, air sabun itu jatuh ke ember yang biasa kita pakai mandi, maka berubah warnanya, rasanya atau baunya. Ya, jadi ketika air berubah dari warnanya, rasanya, baunya, maka statusnya juga yang tadinya suci mensucikan berubah menjadi suci tapi tidak mensucikan. Bapak pakai buat istinja, buat cebok, nggak sah ceboknya. Wudhu, mau wudhu 1000 kali juga kagak sah, orang istinjanya kagak sah. Sholat, mau sholat 100.000 kali kagak sah sholatnya. Berawal dari istinja yang salah. Makanya penting fikih itu ya, jangan dikira gampang bang cebok doang, wah bang wudhu doang, gua udah belajar. Ya harus siapa? Banyak orang yang justru gara-gara nganggep gampang, sepele, remeh, akhirnya salah. Gitu. Nah, paham ya? Rukun wudhu berapa rukun wudhu? 4. Ya 6 ada 4. Anggota badannya 4 gitu. Tapi rukunnya bukan 4. Rukunnya 6. Di awalnya ada niat, di akhirnya ada tertib. Jadi yang pertama niat, yang ke-6 tertib. Nah tengah-tengahnya itu anggota wudhu. Ya basuh muka, terus membasuh tangan sampai sikut. Jangan tangan doang, tangan sampai sikut. Terus basuh sebagian kepala. Terus yang keempat basuh kaki sampai mata kaki. Jadi ada berapa? 6 ya. Itu wajib tahu itu. Ya. Kalau kita nggak tahu rukun, baik mau wudhu maupun sholat atau ibadah lain, maka ibadahnya nggak sah, Pak. Ya, karena salah satu syarat sahnya ibadah itu kita mengetahui yang wajib. Kalau nggak tahu yang sunnah nggak apa-apa, tapi kalau yang wajib nggak tahu nggak sah. Gitu. Makanya buat orang yang nggak tahu, ini dalam hal apapun ya, baik nanti yang kita pelajari di sini yaitu wudhu maupun nanti setelah ini sholat atau mungkin ke depannya, kalau seandainya ada perkara yang kita ketahui, maka kalau kita ragu itu wajib apa sunnah, udah hukumi wajib aja. Sebab ketika kita hukumi sunnah ternyata itu wajib, maka nggak sah. Kita cuci muka nih pas wudhu ya. Nah kalau kita nggak tahu muka hukumnya habis sih, ini aneh kata nggak tahu ya. Sunnah apa wajib? Udah hukumi aja wajib. Membasuh kedua telinga wajib apa sunnah sih? Udah hukumin aja wajib. Kenapa? Karena kalau kita salah dalam menghukumi basuh muka wajib, kita anggapnya sunnah, maka wudhunya nggak sah. Tapi kalau yang sunnah dianggap wajib masih sah, walaupun salah. Paham nggak? Membasuh kuping, kedua telinga, hukumnya sunnah, kita anggap wajib, masih sah wudhunya. Tapi kalau basuh muka dianggapnya sunnah, kebalikannya ya, maka wudhunya kagak sah. Misalnya nanti pas baca Fatihah dalam sholat, baca Fatihah wajib.
Ya membaca surah sunnah. Kalau kita nggak tahu hukumnya, ya udah baca Fatihah wajib, baca surah wajib, udah gitu aja. Sebab ketika kita salah, kalau kembali membaca Fatihah sunnah, nah maka sholatnya kagak. Ini buat yang awam. Ya syukur-syukur bisa ngerti semua hukum-hukum tadi. Nah makanya sini saya tulis itu. Ada hukum wajibnya, ada hukum sunnah. Nanti kalau Bapak belajar kitab yang lain ada juga yang 5. Itu biasanya niatnya digabung. Niat sambil membasuh muka. Tapi kalau di Safinah itu niat disendirikan. Niat yang pertama, terus yang kedua membasuh muka, gitu ya. Nah ini doa saat membasuh telapak tangan. Orang kalau basuh telapak tangan itu biasa begini doang. Boro-boro doa. Kadang-kadang begini doang. Nah ini saya kasih tahu caranya ya. Ini telapak tangan sunnah ya. Yang wajib tangan sampai sikut. Nah beda nih. Kalau tangan sampai sikut wajib. Kalau basuh telapak tangan itu jangan cuma begini doang, tapi diputar dari bagian dalam telapak tangan. Ini kan bagian punggung ya, disebutnya punggung telapak tangan, ini bagian dalam. Jadi kalau bahasa kita namanya agak dipijit. Ya. Nah sambil baca doa, nah ini latihan sambil ngapalin ya. Kita baca doanya, Allahumma inni as'aluka yumna wal barokah. Sambil basuh ya, wa a'udzubika minasumi wal halak. Jadi orang basuh telapak tangan tuh ya usahain bukan cuman membasuh begini doang, karena nanti telapak tangan ini akan membawa semua rukun wudu ya. Ketika kita membasuh muka itu yang digunakan telapak tangan sebagai ciduknya, sebagai gayungnya. Kalau kita belajar kitab Fathul Qorib ya, kalau bapak-bapak belajarnya nanti insya Allah kasih Fathul saja ya sarannya Safinah. Itu kalau di Fathul Qorib itu wajib orang meniatkan tangannya sebagai wasilatul ma, jadi perantara air yang digunakan untuk wudhu. Ya, sebab sebetulnya kalau andai kata tangannya masih kotor, ya andai kata bapak misalnya habis megang cek atau apa gitu ya, atau habis pakai autan, gampangnya gitu, karena malam banyak nyamuk pakai autan, terus cuci tangan nih, ini belum tentu sempurna nih. Maka air yang dipegang terus kemudian dibasuh ke muka, maka airnya jadi mustamal yang kayak tadi tuh, karena airnya bercampur sama autan tadi. Apa maksudnya? Paham ya? Nah ketika bercampur sama autan tadi terus bapak basuh muka gitu ya, atau basuh tangan, maka mengantarkan air ini di dasar. Nah makanya usahain ketika kita mulai dari membasuh telapak tangan itu sudah benar dari setara awal, karena nanti telapak tangan itu akan kita gunakan sebagai wasilatul ma, perantara air yang kita guyurkan, kita basuhkan ke anggota tubuh kita, muka, tangan, kepala, kuping dan sebagainya. Ya. Doa tuh, Allahumma inni as'aluka yumna wal barokah wa a'udzubika minasyumi wal halak. Nanti artinya tuh silakan dibaca ya. Ini saya percepat atau waktunya nggak cukup. Terus kumur, Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasratir dzikrilaka. Ini kalau anak-anak yang ngaji di tempat saya Pak, ya saya suka hafalin. Kalau saya wajibin bapak-bapak hafalin, saya tidak tega juga. Ya, tapi besok akan ngaji lagi. Ya, itu kayak Bang Muka ini kan, anaknya ngaji di saya tuh, Bang Mas Pur. Itu saya suruh hafalin. Ya, bapak-bapak juga seharusnya apa harusnya. Kalau nggak hafal kan takutnya nggak enak kamu ngaji lagi. Ya terserah lah ya. Tapi kalau bisa hafalin. Doa saat berkumur dan menghisap air ke dalam hidung. Nah, untuk berkumur dan menghisap air ke dalam hidung ini ada 2 kaifiah, ada 2 tata cara. Bisa satu-satu, kita kumur dulu. Tentunya nih kalau kumur doanya udah mati ya, nggak bisa diucapin. Kalau tangan masih bisa nih, Allahumma inna nas'aluka al-yumna wal barokah. Tapi kalau kumur-kumur nggak bisa, mau ngomong udah mati ya. Nah ketika kita kumur-kumur, kita doa nih Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikrilaka. Terus kemudian hidung, Allahumma aujidli gitu ya. Nah ini ada 2 cara. Satu tadi kumur-kumur, kemudian hidung. Terus yang kedua kumur sama hidung digabung. Jadi ambil air, kumur-kumur, dalam hati doa ya, Allahumma a'inni ala tilawati. Ini kan ada sisa air nih. Nah sisa air ini kemudian diisep. Jadi kalau untuk kumur-kumur sama hidung itu ada 2 tata cara. Yang pertama kumur-kumur satu, terus hidung. Yang kedua ambil air, kumur-kumur satu, ini masih di tangan air ya, isep. Ini satu, ambil lagi, kumur-kumur, isep. Ambil lagi, kumur-kumur, isep. Jadi ada 2 cara. Ya. Saya pribadi lebih sering pakai cara yang kedua. Ini saya pribadi ya.
Saya pribadi lebih sering pakai cara yang kedua, kumur-kumur, sisanya hisap. Karena kita ngisap air itu juga nggak sampai banyak begini, kan ada Pak. Asal doang aja, asal ketika kita isap di hidung kita bagian depannya basah untuk mengurangi kotoran yang ada di depan, gitu ya. Jadi isap itu, jangan nyelak gitu. Jadi ngisapnya cuma asal biar basah doang, sedikit aja. Nah, terus dilepasin, lepasin ya, gitu. Ambil lagi, kumur-kumur, full, ambil isap. Gitu ya, ambil lagi kumur-kumur terus isap. Jadi ada dua tata cara kalau untuk kumur-kumur dan menghisap air ke dalam hidung. Ya, lanjut. Nah, ini niat berwudu. Dibaca ketika membasuh muka pertama. Jadi niat wudu pertama, kalau bapak-bapak mengawali wudu, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu ali rafil adasil aswari fadlil ta'ala, gitu ya. Terus bapak-bapak langsung basuh tapak tangan tuh. Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barokah wa a'udzubika minasyuhri wal alaqah. Itu sunnah. Nah, ini yang wajib nih. Yang wajib yaitu ketika kita basuh muka, ambil air basuhan pertama, niat wudu. Ambil air niat pertama, nawaitul wudu. Perhatikan ya caranya ya. Jadi nggak begini. Ambil air. Nah, ini basuhan pertama. Nawaitul wudu li rafil nih. Ya, ada si asghari fardhu lillahi ta'ala. Ini basuhan pertama. Saya ulang ya, perhatikan. Ambil air, terus kita niat. Pas ke muka niat, nawaitul wudu li rafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Ini baru satu, belum dapat sunnah. Ya selesai aja udah, secara kewajiban sah. Baru kita ambil yang kedua. Nah, di sini baru doa. Allahumma bayyid wajhi bi nurika yauma tubayyidu wujuha awliyaika. Dua, ambil yang ketiga. Wala tusrawid wajhi bi zulmatika yauma sawidu wujuha alaika. Jadi basuhan pertama itu niat, basuhan kedua, basuhan ketiganya doa. Nah, niat itu ini dalam hal ibadah, khususnya dalam hal ini wudu maupun sholat, itu disebutkan misalnya dalam kitab Safinah, aniyatu hiya qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu adalah bermaksud untuk melakukan suatu ibadah yang berbarengan dengan pekerjaannya. Nah, pekerjaan pertama daripada wudu itu bukan tapak tangan, sebab tapak tangan sunnah. Yang wajib itu kan muka, maka niatnya itu wajibnya ada pada muka. Sama seperti sholat. Sholat juga ketika bapak takbiratul ihram, sebelum takbiratul ihram kita melafadzkan niat sunnah. Misalnya tadi sholat maghrib ya, sholli fardhu maghrib salah rakaat mustaqbil qiblati. Jadi makmuman lillahi ta'ala. Nah, melafadzkannya sunnah, tapi ketika takbir, nah ini tadi muqtarinan bi fi'lihi, berbarengan dengan pekerjaan. Allah, saya niat sholat maghrib 3 rakaat menjadi makmum menghadap kiblat karena Allah Ta'ala Akbar. Nah, itu yang wajib di situ. Ya. Dua tempat yang mana niat gak bisa berbarengan dengan pekerjaan. Satu yaitu puasa, yang kedua yaitu haji. Jadi cuma dua tuh niat gak bisa dibarengin. Bapak niat puasa Ramadan maka dari malam, bukan mulai dari subuh. Kan kita start puasa subuh. Kalau bapak niat di situ malah tidak sah. Maka harus dilakukan sebelum subuh. Atau haji, nanti bapak kita berangkat haji atau umroh ya, itu kita niat itu pas ngambil mikot. Ya. Jadi bukan pas berangkat ke Mekah gitu sambil tawaf misalnya gitu, nawaitul haja atau nawaitul, bukan. Pas ngambil mikot kita di situ niat. Jadi bukan dibarengin maksudnya gitu ya. Jadi dua ibadah yang niatnya itu gak dibarengin. Tapi kalau kayak wudu tadi dibarengin. Wudu itu pekerjaan pertamanya muka, maka dibarengin sama basuh muka. Sholat pekerjaan pertamanya takbiratul ihram, maka niatnya dibarengin dengan takbiratul ihram. Bapak zakat ya niat barengin. Awaiku an mufrijas ya niat zakat. Bapak sedekah ya niat masukin duit, ya Allah saya niat sedekah, misalnya pahala untuk orang tua saya misalnya gitu ya. Jadi semuanya tuh kerjaannya berbarengan dengan niat. Jadi ingat-ingat ya, itu di Safinah ada masalah. Nah terus habis muka ya tadi membasuh tangan kanan. Nah di tangan kanan, membasuh tangan kanan itu setarnya itu dari ujung jari sampai sikut. Jadi jangan dibalik, walaupun kalau dibalik sah ya. Walaupun kalau kita basuhnya dari sikut ke ujung jari itu sah. Tapi yang sunnah itu dari ujung jari sampai sikut.
Ya walaupun kalau dibalik nih, bapak balik nih, oh gini ya, dibalik tuh sah wudunya. Tapi yang sunnah yaitu dari ujung jari sampai sikut. Yang afdol dilebihkan sampai sebagian. Ya, ini bukan bapak pengen afdol. Nah ini doanya, ambil air tadi ya, guyur airnya, Allahumma atini kita bibiyam ini. Ambil lagi wahasini bisa bayar siro. Terus basuh tangan kiri juga sama ya. Nah, dibaca doanya, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kita bibisyamali aumi wa ro'izuri. Nah doa membasuh kepala. Membasuh kepala ini dalam mazhab Syafi'i minimal sepertiga. Ya, nanti ada lagi kalau mazhab Syafi'i juga itu minimal seperempat. Jadi kata sebagian itu jangan dimaknai setengah. Ya, ini kan masalah kita ya, ini dalam bahasa Indonesia ketika kita ngomong sebagian itu artinya setengah, separuh gitu ya. Sebagiannya 100.000 ya 50.000. Jadi kita hitungnya separuh. Ini bahasa fikih nggak begitu. Namanya sebagian itu ya bagian. Jadi kalau sepertiga ya termasuk bagian walaupun tidak sampai setengah. Walaupun cuma seperempat itu sebagian, bukan harus setengah. Nah, maksudnya. Ini kalau kita belah bangsa gitu, ini kepala kita nih, kita belah setengah berarti kan minimal segini. Ya kalau kita mengucapkan sebagian kepala, jadi misalnya kepala berarti separuhnya segini ya. Nah dalam fikih nggak begitu. Dalam mazhab Syafi'i itu ada dua kaul. Yang satu seperempat, yang satu sepertiga. Seperempat, ada satu di kepala kita, seperempat ya berarti segini. Contohnya gitu. Kalau sepertiga ya berarti segini. Jadi ada kata kita wudhu, terus kemudian kita basuh cuman bagian depannya doang. Sah wudhunya. Karena bukan seluruh kepala, bukan. Jadi kita wudhu nih, kita basuh gini doang. Sah wudhunya. Ya, yang penting yang dibasuh adalah bagian kepala, bukan rambut. Ini sengaja saya gondrongin biar praktek. Ya. Jadi seandainya bapak atau istri misalnya yang wudhu begini nih, nggak sah karena yang dibasuh adalah rambut. Sementara kewajiban dalam rukun wudhu adalah kepala. Jadi harus kepalanya yang dibasuh. Nah di sini kaulnya ada dua, ada yang sepertiga, ada yang seperempat. Cuman yang masyhur yang kuat itu adalah sepertiga. Jadi ada kata bapak mau jalan-jalan gitu ya, mau berangkat kemana gitu, udah terlanjur pakai minyak rambut, ya, pondok limis. Biasa jalan pakai wudhu, ya udah wudhunya bagian kepala depannya doang ini, yang belakang nggak usah loh pakai minyak rambut, sah wudhunya. Kenapa? Karena itu juga bagian dari kepala. Cuman memang ya kalau secara keafdolan seperti yang diajarkan mazhab Hanafi, kalau mazhab Hanafi itu semua. Jadi ambil air, nah ini, ya. Jadi ambil air dari depan, Allahumma ghosini birahmatika, dibalik lagi wa anzil alayya min barakatika wa azilani tahta zili asyika yauma la yazilla illa biruka. Jadi dari depan ke belakang. Ya dari depan ke belakang. Itu dalam mazhab Syafi'i juga sebetulnya ada. Itu kaulnya Imam An-Nawawi. Cuman karena di Indonesia itu kita mayoritas Syafi'inya pakai kaulnya Imam Rafi'i, biasanya cuma begini doang. Sebetulnya di mazhab Syafi'i sendiri ada kaul seperti itu, yang afdal seperti itu ya, yaitu pakai kaul Imam An-Nawawi. Ada dua imam besar dalam mazhab Syafi'i yang sering jadi rujukan ya. Yang pertama yaitu Imam Rafi'i, yang kedua adalah Imam An-Nawawi. Lanjut ya, ke bawah. Terus kemudian membasuh telinga. Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanahu. Membasuh telinga ini enggak kanan kiri tapi langsung dua-duanya. Beda basuh tangan, beda membasuh kaki. Basuh tangan kanan dulu kiri gitu ya. Basuh kaki kanan dulu baru kiri. Tapi kalau basuh telinga enggak kanan dulu baru kiri, enggak digabungin. Ambil air terus kemudian kita basuh. Nah ini bagian apa dalam ya? Bagian telunjuk itu ada di dalam. Nah terus bagian belakang ini diputar ke atas. Ya, kita ambil air gini ya. Ambil air, nah ini telinga ini masukin. Nah, satu. Ambil air lagi. Nih telunjuknya di dalam, ininya di luar, ya jempolnya di luar. Nah, jadi ditekan. Dua, ambil air lagi, tiga. Ya. Jadi kalau untuk telinga itu langsung kanan kiri. Jadi bukan kanan dulu baru kiri, bukan. Habis basuh telinga terus basuh tengkuk. Nah, ini untuk basuh tengkuk itu ada dua kaifiah, ada dua tata cara. Yang pertama, ini lagi-lagi kita bicara mazhab Syafi'i ya. Jadi bukan mazhab yang lain, kita bicaranya mazhab Syafi'i. Yang saya sampaikan ini adalah mazhab Syafi'i. Membasuh tengkuk itu ada dua kaifiah, ada dua cara. Satu yaitu disendirikan seperti ini, ya. Kedua digabungkan baik dengan membasuh kepala
maupun membasuh telinga. Jadi yang pertama dibedain dulu ya, habis telinga ya, terus kemudian kita basuh tengkuk gitu ya. Nah yang kedua ini bisa digabung, kalau nggak pakai kepala pakai telinga. Basuh kepala, nah ini langsung ditengkukin ya, jadi gini, basuh kepala, nah ini langsung ke tengkuk. Caranya gitu. Jadi basuh tengkuk ini ada dua cara, atau digabungin dengan basuh telinga. Habis basuh telinga, tengkuk. Basuh telinga, tengkuk. Basuh telinga, tengkuk. Nah ini terserah Bapak mau pakai yang mana, yang enak yang mana. Saya sendiri lebih sering pakai yang kepala, karena saya untuk paling gampang untuk kepala. Dan saya sering pakai cara Imam Nawawi kalau wudhu. Ya, cara Imam Nawawi itu kepalanya kan semua. Tadi saya sampaikan ya. Ya, karena saya maaf nih, saya sampaikan kepada Bapak juga biar nggak salah paham. Saya lebih sering untuk wudhu Syafi'i itu pakai yang afdol, jadi lebih condong ke Hanafi sebetulnya. Saya punya pegangan karena saya kan ngajar ngaji. Sementara murid-murid saya itu kan udah ada yang balik juga Pak. Anak sekarang kelas 4 SD udah balik loh. Perempuan kelas 4 SD udah balik loh. Zaman bapak-bapak mah bini kita balik mungkin SMP kali ya. Zaman sekarang anak kelas 4 kelas 3 udah balik. Nah, kelas 3 ada di rumah tuh udah balik. Ayo cepat tuh. Kalau kelas 2 belum pernah saya mungkin. Tapi kelas 3 ada yang udah balik, kelas 4 udah balik. Nah, sementara ketika dia datang dia cium tangan sama saya. Ini tetap kita bicara hukum fikih batal dulu ya Pak. Sementara nanti ketika ada orang baca, anak saya baca, saya harus nunjuk kalau dia salah. Ini salah nih, ini kurang panjang kan gitu ya. Nah, nyentuh mushaf itu kan, nyentuh Quran itu kan harus dalam keadaan suci. Makanya saya pakai wudhunya Imam An-Nawawi, lebih identik sama wudhunya mazhab Hanafi, yang menurut mazhab Hanafi bersentuhan dengan lawan jenis tidak membatalkan wudhu. Itu menurut mazhab Hanafi. Kalau manusia ini batal. Yang bukan mahram ya tentunya ya. Kalau mahram nggak salah. Yang bukan mahram, nah, itu makanya itu saya pakai. Ya. Tata masih jelasin ya. Jadi untuk basuh tengkuk itu saya sendiri lebih sering pakai yang campur kepala kemudian disambung sama tengkuk. Terus basuh kaki kanan, Allahumma sabit. Nah ini basuh kaki kanan ya. Jadi kita kalau ini penyakit orang-orang juga, kalau wudhu tuh jangan begini doang. Ya kan habis basuh tengkuk basuh kuping ya kan. Peran mati itu gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya tetap seperti tadi tuh, tangan tadi dibasuh. Ya. Untuk kaki kanan sunnahnya pakai tangan kiri. Tapi kalau nggak bisa pun nggak apa-apa. Kalau kaki kanan sunnahnya pakai tangan kiri. Nanti yang kaki kiri pakai tangan kanan. Jadi dibalik ya sunnahnya seperti itu. Jadi di sela-sela. Nah di bagian ini, bagian luasnya di sela-sela. Nah doa itu Allahumma sabit qadamaya ala sirat yauma tazilu aqdamul munafiqina finnar. Basuh kaki kiri, Allahumma a'udzubika ayazila qadami anis sirat yauma tazilu aqdamul munafiqina finnar. Jadi usahain doa-doanya diapalin. Ya. Terus doa ringkas setelah wudhu itu Bapak baca di rumah, gampangnya tuh ya. Asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Enggak usah diapalin langsung, kalau diapalin langsung banyak. Apalin sehari sekali, kalau nggak seminggu sekali lah. Sekarang doa basuh tangan dulu apalin. Udah nggak usah banyak-banyak, doa basuh tangan dulu. Pokoknya Jumat ini atau pekan ini selama 1 minggu saya apa doa basuh telapak tangan. Udah. Allahumma inna nas'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika minasyurri wal halakah gitu. Terus saya dipakai tiap wudhu. Kalau perlu mau tidur ya gitu. Allahumma inna nas'aluka al-yumna wal barakah gitu ya. Dari tanya mau bini kita ngapain Pak? Doa wudhu. Ngapalin. Doanya cuma 12, nggak banyak. Jadi kalau Bapak seminggu ngapalin sekali, 3 bulan kelar. Itu kalau seminggu sekali. Kalau tiap hari nggak nyampe 2 minggu udah selesai. Ya, lanjut nih. Jadi saya percepat ya. Terus kemudian urutan sholat. Nah, usolnya niatnya Bapak bisa lihat tuh halaman 9. Terus baca takbiratul ihram. Nah, tadi saya disampaikan ya. Untuk takbiratul ihram niatnya dibarengin. Jadi melafadzkan niat usholi fardhu, melafadzkan sekali lagi itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu adalah ketika kita mentakyin. Mentakyin itu menentukan niat yang tadi saya sampaikan muqtarinan bi fi'lihi. Kalau niatnya sholat maghrib, takbir kita Allah, saya sholat maghrib 3 rakaat gitu ya, menjadi makmum menghadap kiblat Allah Ta'ala. Atau pakai bahasa Arab Allah sholli fardhu maghrib salah sarakatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala.
Bapak tanya sholat isya, Allah, saya niat sholat isya 4 rakaat menjadi makmum menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Wa akbar. Kenapa saya bisa cepat? Ya karena latihan. Jadi harus dilatih, jangan dikira niat dan dilatih. Karena lafaz takbir itu kalau kita bicara dalam sisi ulumul Quran itu nggak boleh lebih dari 6 harokat. Ya. Ini kita bicara agak meloncat sedikit ya ke ulumul Quran yang kita belajar tuh. Sebab dalam ulumul Quran dalam ilmu takbir gampang gitu ya. Hukum paling panjang itu 6 harokat. Mad silatowila paling panjang 6 harokat. Mad wajib mutasir paling panjang 6 harokat. Mad harfi musbah paling panjang 6 harokat. Mad lazim musaqal kimi paling panjang 6 harokat. Makanya nggak boleh melebihi dari 6 harokat. Maka nggak boleh bapak baca Allahu Akbar. Sementara Allah di situ adalah mad asli. Panjangnya cuma 2, maka harus kurang dari 6. Jadi sudah dikasih tolerir, boleh 3, boleh 4 untuk menerbit arti. Jadi fikih itu masih tolerir. Silahkan lebih dari 2, yang penting jangan 6. Allahu Akbar. Atau nanti bapak bangkit dari sujud, banyak orang tuh. Nah, orang makmum doang, imam juga banyak. Dari sujud bangkitnya panjang banget. Allahu Akbar. Mungkin kita ajan. Nggak boleh. Boleh. Maksimal itu 6. Jadi kira-kira aja. Nggak usah dihitung juga. Allah. Nggak usah dihitung ya. Kira-kira aja. Allahu Akbar. Nah, jeda tadi tuh tanam di atas itu. Allah, saya niat sholat isya 4 rakaat menjadi makmum menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Atau kalau bahasa pakai bahasa Arab tadi, Allah sholli fakir syariat barakatuh mustaqbilat kiblat dan makmuman lillahi ta'ala. Ya, terus doa kita ya. Doa kita itu sunnah. Doa kita itu sebagian ulama itu memang menghukumi sunnah, tapi sebagian ulama menghukumi wajib. Jadi sebagian ulama menghukumi doa kita baik yang pakai Allah Akbar kabiro maupun Allah baik baini itu hukumnya sunnah. Tapi sebagian ulama lain berpendapat hukumnya wajib. Nah, di antara sunnah sama wajib itu nanti ada istilah hukum yang namanya khilaful aula. Khilaful aula itu menyelisihinya lebih bagus. Maksudnya ini kan kita nggak tahu nih yang benar nanti di akhirat yang mana nih. Yang benar di akhirat yang hukumnya sunnah apa yang wajib kan gitu. Nah, takutnya jaga-jaga nanti ternyata di akhirat yang benar doa kita hukumnya wajib, makanya baca aja dah. Usahain dalam sholat jangan sampai nggak baca doa iftitah, walaupun sebagian ulama menghukumi sunnah demi menjaga-jaga, demi kehati-hatian supaya nanti seandainya yang benar ternyata adalah doa iftitah wajib kita nggak salah. Nah, itu namanya khilaful aula, jadi menyelisihinya lebih bagus. Maksudnya kita ambil aman gitu ya. Nah, kalau sholatnya runtut, misalnya bapak sholat duha, kita sholat duha 4 rakaat atau 6 rakaat, atau bapak sholat tasbih misalnya gitu ya, atau bapak sholat tarawih 20 rakaat. Nah, jangan sama sekali gak dibaca dulu doa iftitah. Minimal yang pertama baca doa iftitah. Jadi rakaat yang pertama, 2 rakaat pertama ya, Allahu Akbar, baca doa iftitah dulu. Nanti yang sholat yang 2, sholat yang 3 bebas dah, langsung Fatihah gak apa-apa. Atau nanti sholat id juga masih tetap disunahin. Setelah takbir 7 kali, ya kan ada takbir tambahan ya. Allahu Akbar pertama tuh, takbir tambahan 7 kali. Allahu Akbar, baca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim gitu ya. Dan seterusnya. Nah, setelah takbir yang terakhir, yang ke-7, Allahu Akbar, dibaca doa kita. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah. Cuman jarang. Ya, ada orang ya, apalagi imam biasanya langsung Fatihah. Ya. Nah, terus Fatihah. Nah, Fatihah ini wajib. Baik mau sholat sendiri maupun jadi makmum. Makmum itu ada 3 jenis. Ada makmum yang dia menepati imam, ya. Ada yang dia makmum masbuk, tapi dia masih sempat baca Fatihah. Yang ketiga dia makmum masbuk, tapi nggak sempat baca Fatihah. Ini perlakuannya beda lah. Kalau makmum yang pertama ngikutin imam berarti dikaruan ya. Dia mendapatkan takbiratul ihram imam, dia mendapatkan Fatihah imam, maka dia wajib untuk menyelesaikan Fatihah. Nah, andai kata itu orang kok pikirannya kemana-mana, ya maaf ya, kita kan kalau lagi sholat kadang-kadang suka mikirin apaan gitu ya.
Nah, kalau kita pikirannya kemana-mana, terus imam udah keburu ruku, lah kita nggak boleh ruku. Kita tetap wajib nyelesain Fatihah maksimal sampai 3 rukun. Ya, jadi ketika imam ruku, terus iktidal, terus kemudian sujud, nah itu baru kita nyusul. Tapi Fatihah sendiri harus diselesaikan. Atau kita datang, kita masih sempat tadi tuh ya baca Fatihah, maka wajib Fatihah harus diselesaikan. Beda halnya ketika kita datang, imam sudah ruku, nah itu lain lagi. Kalau kita datang, imam sudah ruku, ya kita ruku aja langsung. Allahu Akbar, langsung ruku. Allahu Akbar. Nah itu Fatihahnya nggak dibaca, ditanggung sama imam. Jadi yang ditanggung sama imam, satu kalau ketemu imam udah ruku, atau yang kedua dia nggak sempat menyelesaikan baca Fatihah. Jadi gampangnya imam udah kulhu, gampang gitu. Kulhu kan pendek, udah ayat terakhir. Pas dia datang, pas dia baru Allah, si makmum ya, si makmum baru Allah. Si imamnya walam yakul lahu kufuwan ahad, selesai. Nah dia baru Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Nah itu baru minimal 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Karena dia nggak sempat memiliki waktu untuk menyelesaikan bacaan Fatihah. Gitu ya. Nanti selalu kita bahas detailnya. Terus kemudian ruku. Nah, ruku itu dilurusin ya, badannya dilurusin, tangannya itu kira-kira pegang bagian dengkul. Jadi bukan pegang bagian sini, kan ada juga orang yang olahraga ya, di sini bukan, tapi yang bagian punggungnya sejajar gini. Nah, yang disunahkan tangan kita megang bagian dengkul. Buat laki-laki sunahnya ini bagian sikut di luar. Kalau perempuan di dalam. Ya, jadi yang membedakan sholatnya laki-laki sama sholatnya perempuan. Kalau laki-laki tangannya dibuka, keteknya dibuka. Perempuan keteknya ditutup. Begitu pula nanti pas sujud ya, sujud perempuan tangannya ditempelin di lantai, laki-laki tangannya dibuka. Jadi ada perbedaan sholatnya laki-laki sama perempuan. Kakinya juga begitu, pas sujud kakinya laki-laki dibuka, perempuan kakinya ditutup. Jadi ada perbedaan cara sholatnya. Ya, bacaan doa iktidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, terus kemudian sujud, terus duduk di antara 2 sujud. Nah, tahiyat saya langsung aja tahiyat. Untuk tahiyat nanti kita pelajarin juga. Bagian tangan kiri itu dilepas, bagian tangan kanan dikepal, kecuali jari telunjuk. Ini hati-hati kalau orang duduk tahiyat, mau tahiyat awal, tahiyat akhir, atau duduk iftiros ya, duduk di antara 2 sujud. Ini tangan jangan sampai keluar dari dengkul, Pak. Badan, pala juga jangan sampai begini, kecuali yang udah bongkok. Ya kalau bapak-bapak udah punya penyakit bongkok, tapi kan udah tua, nggak bisa kita sholat begitu, pasti begini kalau bongkok. Ini yang normal ya. Orang yang normal itu pala nggak boleh lebih dari dengkul, atau bagian dengkul pun nggak boleh begini. Ya, jadi ini bahasanya tembok lah gitu ya, tembok itu. Jadi ini posisinya jangan dilewatin. Jadi kalau tasyahud awal maupun tasyahud akhir, jari tangan kiri ini direndahkan, jari tangan kanan dikepal kecuali telunjuk. Nah, jadi posisinya gini, kelihatan ya, posisinya gini. Nah, posisi gini ya. Nah, nanti ketika kita baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah berangkat. Nah, ini untuk jari telunjuk yang dilepas ini 2 kaitannya. Bisa jempolnya ditaruh di sini, bisa di sini. Ya, bisa di sini, bisa juga di sini. Ya, kalau saya sendiri lebih sering di sini. Jadi syahadat itu ujung ini nempel di dengkul nih. Nempel di dengkul, asyhadu an la ilaha illallah berangkat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, turunin dikit, jangan tempelin lagi, turunin doang. Isyarat ke tempat sujud. Selama tahiyat, mau tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, ini pandangan mata sudah lagi tidak ke tempat sujud. Kalau tadi pas kita berdiri, ruku, pandangan mata ke tempat sujud. Tapi ketika kita tasyahud, tasyahud awal, tasyahud akhir, pandangan mata sudah ke telunjuk. Jadi asyhadu alla ilaha illallah baru diangkat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, turunin dikit, baca selanjutnya sampai fil alamina innaka hamidum majid, taruh, lepas. Ini bukan dia bukan taruh dulu, lepas, baru assalamualaikum warahmatullahi, baru nengok.